Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini Allah gerakkan hati kita untuk mau duduk bersama, belajar bersama-sama mengenai agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini sungguh-sungguh merupakan rezeki. Dan kita haturkan salawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kelak kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan dengan beliau bersama dengan para sahabatnya, para syuhada dan para siddiqin. Mudah-mudahan. Orang sering mengatakan yang penting ikhlas, tetapi apa sih ikhlas itu? Ini yang perlu kita pahami, karena kalau kita tidak paham sebagaimana amalan zahir, amalul qulub, amalan-amalan hati itu juga bisa salah. Kita sudah membahas dan kita akan berbincang mengenai buah-buah ikhlas. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah mabad. Kita lanjutkan pembacaan kita di kitab A'malul Qulub. Kita masuk di pembahasan samaratul ikhlas, yaitu buah-buah keikhlasan. Innalil ikhlasi fawaidun katsiratun. Ikhlas itu memiliki faidah yang banyak. Wa samaratun jammatun, dan buah-buah yang banyak juga. Mata haqqaqa hada al-ikhlasu fi qalbil abdi al-mu'min as-salih. Buah-buah itu akan didapatkan selama keikhlasan itu hadir pada hati seorang muslim, seorang mukmin yang soleh. Nah, di antara buah-buahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, qubulul amal, diterimanya amal. Buah keikhlasan yang pertama adalah diterimanya amal. Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amal kecuali yang ikhlas, yang dilakukan dengan keadaan ikhlas. Wa batuhiya bihi wajhuhu, dan diarahkan, ditujukan demi mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Di pembahasan misalnya di hadis Imam Bukhari di syarahnya di Fathul Bari dikatakan bahwa ketika disebut wajhullah itu maknanya adalah ma indallahi minat sawab, yaitu pahala yang ada di sisi Allah. Ada sebagian yang menyebutkan bahwa itu adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi dari dohirnya mencari wajah Allah juga bisa seperti kita mencari muka, yaitu mencari keridhaan di hadapan Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, husulul ajri, yaitu sampainya pahala atau didapatkannya pahala. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha." Sesungguhnya engkau itu tidaklah menafkahkan, berinfak satu nafkah dalam rangka mencari wajah Allah dengan nafkah itu, kecuali engkau akan diberi balasan, diberikan pahala. Nafkah yang sudah menjadi kewajiban kita, maka ketika itu dilakukan dalam rangka mencari wajah Allah, maka itu pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan buah yang ketiga dari keikhlasan adalah ta'dhimul amal as-shaghir hatta yusbihu kabiran. Nah, ini yang kemarin di pertemuan terdahulu sempat kita singgung, bahwa keikhlasan itu bisa menjadikan amal yang kecil itu menjadi besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Mubarak rahimahullah, kata beliau, "Ruba amalin shaghirin tukassirhu an-niyat, wa ruba amalin kabirin tusaghirhu an-niyat." Seringkali amal yang kecil itu bisa menjadi banyak karena niat. Dan sebaliknya, seringkali amal yang besar itu bisa menjadi kecil juga karena niat. Nah, niat di sini adalah qasdul amal. Tujuan amal itu dilakukan untuk apa? Kalau amal itu dilakukan semata-mata untuk memenuhi hak Allah sebagai Rabbul Alamin, sebagaimana yang disampaikan Ibnul Qayyim, yaitu memurnikan ketaatan lillahi ta'ala, maka amal yang biasa itu bisa menjadi besar dengan niat seperti itu. Kemudian buah keikhlasan yang berikutnya adalah
maghfiratu dzunub, yaitu diampuninya dosa-dosa. Al-ikhlasu min a'dami asbabi maghfirati dzunub. Keikhlasan itu diantara sebab yang sangat besar diampuninya dosa-dosa. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullahu, wan nau'u al-wahid minal amali qad yaf'aluhu al-insanu ala wajhi yakmilu fihi ikhlasuhu wa ubudiyatuhu lillahi fayaghfirullahu lahu bihi kabaira. Seorang yang dia itu melakukan satu jenis amalan yang dia itu melakukan dalam rangka mencari wajah Allah, disempurnakan dengan keikhlasannya dalam ibadahnya itu lillahi ta'ala, maka Allah ampuni dia. Dan yang diampuni itu adalah dosa besar. Fayaghfirullahu lahu bihi kabaira, yaitu Allah ampuni dosa besar. Kama fi hadis Abdullah bin Amr bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusahu bi rajulin min ummati yaumal qiyamah. Seorang dari umatku dipanggil pada hari kiamat ala ru'usi al khalaik, di antara semua makhluk. Fayun sarulahu tis'atun wa tis'una sijilan. Kemudian diberikan padanya 99 kitab. Sijilan yaitu al-kitabu al-kabir, kitab yang sangat besar. Kullu sijilin maddul basar. Setiap sijil itu besarnya, itu tebalnya ya, sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang, sangat besar. Summa yaqulullahu azza wa jalla. Kemudian Allah berfirman, hal tunkiru min hada syai'an, apakah kamu ada yang diingkari, ada yang diingkari ini yang sudah tertulis di sini? Fayaqulu la ya rabbi, tidak ya Rabb. Fayaqulu la dzulima alaika, kamu tidak didolimi. Kalau di ini hadis dari riwayat Imam Tirmidzi, kita bandingkan dengan misalnya yang diriwayatkan dari Ibnu Majah. Di sini ada tambahan redaksi. Kata Allah, summa yaqulu, kemudian Allah berfirman, alaka an dzalika hasanatun, apakah kamu itu memiliki kebaikan di antara kitab itu? Fayuhabu ar-rajulu fayaqulu la. Kemudian lelaki itu menjawab tidak. Tapi oleh Allah dikatakan fayaqulu bala. Kan tapi ya ada. Innalaka indana hasanatin. Sesungguhnya engkau memiliki kebaikan. Fa innahu wa innahu la dulma alaika al-yaum. Kamu tidak didolimi pada hari ini. Nah, sama di sini la dulima alaika, kamu tidak didolimi. Artinya bahkan yang bersangkutan merasa tidak punya kebaikan. Betul. Allah tidak zalim. Allah tidak zalim. Allah detail, mengetahui sangat detail. Sehingga ketika yang bersangkutan merasa wah sudah tidak ada kebaikan, sudah pasrah dia, ternyata Allah menyebutkan ada kebaikanmu. Kemudian fatukhrajulahu bitaqatun, maka dikeluarkanlah satu kartu. Qadrul kafi, seukuran telapak tangan. Fiha, pada kartu itu ada syahadatun an la ilaha illallah. Tertulis la ilaha illallah. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, aina taqa'u hadhil bitaqah ma'a hadhihi sijilat. Kira-kira mana yang lebih berat ini ya? Kartu ini atau catatan keburukan yang ada 99 kitab tadi itu? Yang satu cuma segenggam tangan, iya. Ukurannya kecil. Yang 99 sejauh mata memandang. Allah. La haula wala quwwata illa billah. Fatudau hadhil bitaqah fi kifatin. Bitaqah ini diletakkan satu daun neraca. Fasijilat fi kifatin. Kemudian sijilat yang 99 kitab yang sejauh mata memandang itu di neraca satunya. Fasakulatil bitaqah, maka lebih berat bitaqah itu. Wa tasatis sijilat, dan kitab-kitab yang begitu besar dan banyak tadi itu ternyata lebih ringan dibandingkan bitaqah yang berisi la ilaha illallah. Maka kata penulis, fahada khalun man qalaha bi ikhlasin wa sidqin. Maka inilah keadaan orang yang dia itu mengucapkan syahadat itu dengan ikhlas dan jujur. Kama qalaha hada syakhsu, sebagaimana keadaan orang ini. Maka dikecualikan, yaitu siapa? Fa ahlul kabair alladzi dakhalu an-nar yaquluna kulluhum la ilaha illallah wa lam yatarajjah qauluhum ala sayyi'atihim.
Tidak termasuk orang-orang yang pelaku dosa besar, dia masuk dalam neraka, dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi ternyata la ilaha illallah yang dia ucapkan itu tidak bisa mengalahkan sayyi'atihim, keburukan-keburukan mereka. Kama tarajjaha qaulu sahibul bitaqah, tidak sebagaimana kuatnya ucapan sahibul bitaqah, yaitu orang yang punya kartu la ilaha illallah yang ikhlas tadi itu. Jadi kuncinya ada pada keikhlasan. Kemudian juga disebutkan dalam hadis yang lain, anna imra'atan, bahwasanya seorang perempuan bagian pelacur, ra'at kalban fi yaumin kharin, dia melihat seekor anjing pada suatu hari yang sangat terik, yatifu bibi'rin, anjing itu berputar-putar mengelilingi sebuah sumur, qad adla alisanahu minal atos, anjing itu menjulur-julurkan lidahnya karena kehausan, fanaza'at lahu bimukiha ay saqathu bi khuffiha faghfiralaha. Kemudian perempuan itu memberi minum anjing itu dengan sepatunya, maka dia pun diampuni. Allah mengampuni perempuan itu. Artinya ini diampuni bukan karena ngasih minum anjing, Betul. melainkan karena bersihnya niat, karena ikhlasnya, karena kesungguhannya yang merupakan buah dari ikhlas itu yang sepenuh keikhlasan, sehingga Allah Ta'ala ampuni sebagaimana diampuninya dosa orang yang sudah banyak sekali dosanya tadi, diampuni karena ikhlas dalam bersyahadat, sehingga Allah Ta'ala ampuni ya. Artinya ini perlu kita garis bawahi, disebabkan sebagian orang itu mengatakan itu ngasih minum anjing aja dosa melacur diampuni. Nah, makanya kalau oleh penulis diberi penegas di bawahnya, fahadihi saqqat al-qalba bi imanin khalisin, maka perempuan ini memberi makan anjing karena apa? Iman yang murni, iman yang murni, kana fi qalbiha, yang ada di dalam hatinya, faghfara laha, maka Allah pun mengampuninya. Wa ila, maka tidak termasuk siapa? Falaisa kullu baghiyin saqqat kalban yaghfara laha, maka tidak termasuk perempuan yang pelacur, bukan asal perempuan pelacur memberi makan memberi minum anjing kemudian Allah ampuni, tidak. Jadi karena kalau ada orang melacur terus aja biar diampuni, nanti kita sediain galon di depan gitu. Cari itu ya, cari-cari yang mana anjingnya kehausan atau orang kehausan. Jadi tidak seperti itu. Jadi kuncinya ada pada keikhlasannya. Buah dari keikhlasan yang lain adalah idraku ajril amal, yaitu mendapatkan pahala dari amal. Meskipun dia itu lemah, tidak mampu melakukan amal itu. Seseorang itu dengan keikhlasannya dia bisa mendapatkan pahala atas amal meskipun dia itu lemah, tidak mampu mengamalkannya. Bahkan dia mendapatkan kedudukan seorang syuhada, orang yang mati syahid, dan mujahidin, meskipun dia itu mati di atas tempat tidurnya. Sebagaimana berkata sebagaimana yang difirmankan Allah Azza wa Jalla ketika Allah mensifati orang yang dia itu tidak mampu, yang Rasul itu tidak mampu membawa dia untuk ikut serta dalam jihad. Jadi ada orang-orang dari kalangan sahabat Rasul ketika dikumandangkan jihad, mereka itu mendatangi Rasul minta izin untuk ikut, tetapi qadarullah Rasul tidak memiliki sarana, tidak memiliki kemampuan untuk mengajak mereka. Itu diabadikan Allah dalam Al-Quran. Kata Allah, wala alal ladina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alaihi tawallau wa a'yunuhum tafidu minad dam'i khazanan alla yajidu ma yunfiku. Dan tidaklah terhadap orang-orang yang ketika mereka itu mendatangimu, untuk apa? Agar engkau membawa mereka, engkau katakan, aku tidak mendapati sesuatu yang bisa membawa kalian. Maka kemudian mereka itu pergi, berpaling, pergi gitu ya. Dan mata mereka itu berlinangan air matanya karena apa? Khazanan, sedih. Karena tidak ada sesuatu yang bisa digunakan untuk dia itu berinfak. Tidak bisa ikut dalam sumbangsih, dalam nggak bisa nyumbang, nggak bisa, tapi benar-benar ingin dia. Betul. Jadi dia ketika minta izin untuk agar Rasul diajak, Rasul tidak punya sesuatu yang bisa untuk mereka mereka ikut. Kemudian mereka juga tidak bisa berinfak. Kemudian mereka
pergi dalam keadaan sedih, berlinangan air matanya. Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salakna syi'ban wala wadiyan illa wahum ma'ana fihi. Kata Rasul, ada satu kelompok orang, mereka itu tinggal di kota, ada di belakang kita katanya. Tetapi apa yang kita itu melangkah di jalan, tidaklah kita itu melangkah di jalan, dan tidak pula kita itu melangkah di lembah, kecuali mereka yang di kota itu ada bersama kita. Khabasahum al-udur. Jadi udur, ada udur yang menghalangi mereka. Dalam riwayat yang lain dikatakan illa syarakukum fil ajri. Tidaklah kecuali kalian itu sama-sama mendapatkan pahala yang serupa. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang mereka itu tidak bisa ikut pergi berjihad, tidak ikut menapaki jalan yang kita tapai, tidak ikut menapaki lembah yang kita tapai, tapi mereka tertinggal di kota sana. Tetapi hakikatnya mereka bersama kita, karena mereka terhalang oleh udur, dan tidaklah mereka itu kecuali mendapatkan pahala yang sama seperti pahala kalian. Begitu kata Rasul. Ini seingat saya di Sahih Al-Tarhib itu ada sanad dan matan lain. Ini satu di antara bentuk uzur yang disebutkan itu adalah marid, sedang sakit, sehingga nggak bisa berangkat jihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dilihat dari di sini lemah. Betul. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man sa'ala syahadata bi sidqin ballaghullahu manazila syuhada wa in mata ala firasihi. Orang yang dia itu meminta untuk menjadi syahid dan permintaannya itu jujur, maka Allah akan sampaikan dia pada kedudukan syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Jadi siapa yang menghendaki dia itu menjadi syuhada dan niat azamnya itu jujur, benar-benar sungguh-sungguh, maka Allah sampaikan dia pada kedudukan para syuhada meskipun dia mati di atas tempat tidurnya. Ya, ini ketika baca ini teringat iya, betul, Syaifullah. Beliau luar biasa berjuang dengan luka-luka, tapi qadarullah takdirkan beliau wafatnya di atas tempat tidurnya. Kita juga doakan ya, semoga sahabat-sahabat kita yang bercita-cita syahid dalam membela agama ini kemarin biidznillah karena pandemi Covid terus Allah takdirkan. Mudah-mudahan termasuk yang tercatat sebagai syuhada seperti ini. Wa aidan demikian juga faqat yahsulu rajulu faqiru ala ajril ghani mutasaddiqi bimalihi in ahsana niyata. Kadangkala seorang yang dia itu fakir itu bisa mendapatkan pahala sebagaimana orang kaya yang bersedekah dengan hartanya jika memang niatnya itu baik, karena niatnya yang baik itu. Fan Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masalu hadhil ummati kama sali arba'ati nafarin. Kata Rasul, permisalan umat ini sebagaimana 4 kelompok. Yang pertama, rajulun atahullahu malan wa ilman. Ada seorang yang Allah beri dia itu harta dan juga Allah beri dia ilmu. Fahuwa ya'malu fi malihi yunfiquhu fi haqqihi. Dia gunakan hartanya itu untuk menafkahi dan memberikan haknya pada harta itu. Wa rajulun atahullahu ilman wa lam yu'tihi malan. Kemudian seseorang yang Allah beri dia itu ilmu tapi tidak diberikan harta. Fahuwa yaqulu, kemudian orang yang diberi ilmu tidak diberi harta ini dia berkata, lau kana li mislu hada amiltu fihi mislalladzi ya'maluhu. Kalau misalnya aku ini diberikan harta semisal dia itu, semisal orang kaya dan berilmu tadi itu, maka aku akan manfaatkan hartaku ini semisal yang dia lakukan. Qala sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawaun. Maka kata Rasul, 2 orang tadi itu memiliki pahala yang sama. Jadi ada orang kaya yang diberikan harta kemudian dimanfaatkan sebagaimana hak harta itu. Ya, untuk
kebaikan dan jihad fisabilillah dan yang lainnya. Maka ada orang yang dia tidak punya harta, dia punya ilmu, tapi kemudian dia berazam kalau punya harta dia akan melakukan hal yang sama, maka kata Rasul, pahala dua orang itu sama. Maka di sini ada masalah yang sangat penting yang perlu dijelaskan. Nah, ini tadi. Jadi ada orang-orang yang kadangkala itu dia sebenarnya la yakuna ajizan. Dia tidak lemah anfi'lil amal. Dia tidak lemah dalam melakukan amal. Akan tetapi dia itu apa? Yatamana an ya'malahu wa yadunu anahu yu'jaru ala amaniyatihi. Dia hanya berangan-angan bahwa dia akan mengamalkannya, dan dia menyangka bahwasanya dia akan diberi pahala karena angan-angannya itu. Paham? Maksudnya dia mampu sebenarnya melakukan, tapi dia memilih tidak melakukan dan berazam ya, saya ingin melakukan itu, dan dia berangan-angan. Tadi bukan sampai berazam. Kalau yang tadi itu kan dia memiliki sidqun niyah ya. Oh, iya. Walaupun dia itu tidak memiliki, tapi sungguh-sungguh sangat menginginkan amalnya. Dan Masya Allah, saya ketemu orang-orang yang demikian itu, artinya orang-orang yang memiliki harta sangat banyak dan menggunakan hartanya untuk sebesar-besarnya amal soleh, tetapi menginginkan dengan sangat kuat kepada amalnya itu yang rupanya yang rupanya tidak sungguh-sungguh kuat. Nah, kalau yang ini cuma berangan-angan aja. Di sini hanya angan-angan, wah enak ya. Nah, ini merasa seolah-olah dengan itu sudah masuk pada niat. Karena itulah Masya Allah pentingnya fikih niat juga. Maka di sana dikatakan, jadi dia mengungkapkannya itu minan niyatis salihah. Jadi dia mengangankan niat yang soleh, wahya fil haqiqati min amani nafsi al-kadhibah. Akan tetapi pada hakikatnya itu adalah angan-angan yang palsu, angan-angan jiwa yang palsu, dan itu tipu daya syaitan. Jadi dia tidak lemah, dia mampu melakukan, tapi dia memilih untuk berangan-angan saja. Karena apa? Dia mengira dengan angan-angannya itu akan tercatat untuknya pahala semisal orang yang melakukan. Nah, ini beda dengan apa yang dijelaskan di tadi itu, ketika ada orang yang dia berazam mau jihad, ingin ikut Rasul, tetapi memang qadarullah tidak memungkinkan dia berangkat karena tidak ada fasilitas yang mendukung dia. Bahkan dia tidak mampu berinfak, maka dia berlinangan air mata. Dan linangan air mata itu menunjukkan isyarat bahwa dia itu keinginannya luar biasa. Beda dengan yang disebutkan oleh beliau di sini. Maka ini muslihat. Dan Allah Maha tahu dengan niat hambanya. Maka kita dapati seseorang itu dia duduk di rumahnya, dia tidur di kasurnya, dan dia tidak pergi sholat ke masjid, dan dia berkata gini, ana uhibbu an adhaba ilal sholah wa yadunu anahu bi qawlihi hada sayahsulu ala ajri sholati jamaah fil masjid. Cuma dia mau ngomong, saya itu sebenarnya pengen pergi ke masjid, pengen sholat itu, dan dia menyangka dengan mengucapkan itu dia akan mendapatkan pahala sholat jamaah di masjid. Dan semisal itu tidak masuk dalam apa yang kita sebutkan di sini, kata beliau. Wahada ghairu dakhilin fima dzakarnahu wa laisa dakhilan fi al-ahadits nabawiyah. Itu tidak juga masuk dalam hadis Nabi yang kita sebutkan tadi itu. Dan kita mesti berhati-hati dengan yang semisal ini. Jadi di antara buah keikhlasan adalah ketika seorang itu benar-benar memang menunjukkan amalnya, niatnya itu lillahi ta'ala, dia akan mendapatkan pahala, mendapatkan balasan meskipun dia itu tidak mampu atau lemah dalam melakukannya, terhalang dalam melakukan amalnya itu. Masih ada waktu? Mungkin itu ya, kita cukupkan di situ. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Ta'ala karuniakan hati yang bersih, Allah luruskan diri kita, dan tidaklah Allah Ta'ala matikan kita kecuali dalam keadaan betul-betul dalam kondisi niat yang baik kepada Allah, dalam kondisi alal fitrah, atas al fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas shiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.